Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilham Abdul Fattah. Saya termasuk mahasiswa di Prodi PJJ PAI Yayan Syah Nurjati Cirebon. Dengan NIM 2281130151 kelas A4. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Untuk memenuhi tugas Creative Content Production Pembelajaran PAI dari Bapak Dosen Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Nah, jadi Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian dalil itu bisa bermakna sebagai sumber, beda bermakna sebagai metode. Sementara metode itu adalah cara jalan menemukan hukum Islam. Dia adalah mulai dari bahasan, ijma, qiyas, ijtihad, dan lain-lainnya. Nah, sumber dalil bisa bermakna sebagai sumber, dalil juga bisa bermakna sebagai metode. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersusun dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia serta bagi yang mempelajarinya atau membacanya juga dipandang beribadah. Nah, kira-kira begitu jelas ya tentang Al-Quran. Jelas kita mempelajari Al-Quran itu dipandang ibadah, membacanya juga beribadah. Bahkan kita tidak paham artinya pun juga ibadah kalau kita baca Al-Quran. Namun demikian tentu kita juga berupaya untuk sedikit demi sedikit mempelajari makna-makna dari apa yang kita baca. Barangkali kita penasaran juga dengan apa yang kita baca itu. Jadi haruslah juga lah kita paham. Al-Quran adalah kalam Allah dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bagaimana kita lihat dalam Al-Quran kita itu yang diturunkan dari malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat manusia sampai hari ini. Itu Al-Quran. Lalu hukum-hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum dalam Al-Quran ada yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan keimanan, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hal yang gaib, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu ada semua di dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran terkait dengan itu. Percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada baik dan qada buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kaitannya dengan rukun iman itu ada dalam Al-Quran. La tusyriku billah, misalnya kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, juga ada istilahnya seperti itu. Antu'minu billah wal yaumil akhir dan segala lainnya ada disebut-sebut dalam Al-Quran. Nah, maka di dalam Al-Quran ada kaitannya dengan i'tiqadiyah. Yang kedua kaitannya dengan khuluqiyah, yaitu berkaitan dengan akhlak. Kulu washrabu wala tusrifu, itu akhlak. Jadi jangan berlebih-lebihan, makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, itu terkait dengan akhlak. Jadi banyak berbicara juga dalam Al-Quran berkaitan dengan akhlak, perilaku, budi yang baik. Nah, yang ketiga itu hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah itu hukum-hukum perbuatan, yaitu perbuatan orang-orang mukallaf atau perbuatan manusia. Perbuatan mukallaf berarti perbuatan orang yang sudah cakap berbuat hukum. Bisa ada mengenai tentang ibadah kepada Allah, ada ibadah makhluk, ada ibadah ghair makhluk, ada ilmu amalah dalam arti yang sangat luas sekali, berhubungan dengan manusia. Muamalah itu macam-macam, dari pergaulan, komunikasi sesama saudara, keluarga, sampai ke masalah politik, sampai ke siasa, sampai ke tata negaraan. Itu kaitannya dengan muamalah, menikah dan kawin dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan pembicaraan muamalah. Jadi di dalam Al-Quran semuanya kita insya Allah bahwasanya walaupun tidak semuanya rinci, tapi Al-Quran tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Nah, kita yakin seperti itu. Kalaupun kita tidak menemukan, dalam artian kita tidak menemukan dalam Al-Quran, tapi bisa jadi itu hanya
yang disebutkan dalam Al-Quran adalah berjamaah umum. Lalu disitulah kita punya kreativitas untuk melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat umum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke, kita lanjutkan. Strategi Al-Quran menetapkan hukum. Gimana sih Al-Quran menetapkan hukum itu? Pertama, memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan hukum berupaya untuk memberikan kemudahan. Kalau bagi orang yang merasa mungkin hatinya yang merasa sulit, mungkin hatinya yang merasa sempit, sehingga ketika hatinya merasa berat, maka mungkin jadi diberatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan aku adalah dalam sangkaan hambaku terhadapku. Kalau aku disangka oleh hamba baik, maka baiklah, maka terjadilah kebaikan pada dirinya. Tapi kalau dia menganggap itu tidak baik, maka timbullah ketidakbaikan di dalam hatinya. Nah, kita kembali pada persoalan ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan tidak ingin menyulitkan umat manusia dalam menetapkan hukum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu itu mendapatkan kemudahan dan tidak menginginkan kamu itu mendapatkan kesukaran. Jelas itu sudah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Begitu juga Al-Quran menyedikitkan beban. Dalam Quran surah An-Nas ayat 24 disebutkan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan Allah menginginkan an yukhaffifa ankum, untuk meringankan beban kepadamu. Jadi tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini berat, supaya kita ini tidak bisa apa-apa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui bahwasannya manusia itu dhaif, lemah, suka berkeluh kesah, ada sedikit begini masalah udah macam-macam sekolah, masalah yang lain, diberi ini mau itu, diberi itu mau itu. Nah, itulah kelakuan manusia. Tapi intinya adalah Allah ingin menyedikitkan tuntutan kepada manusia, meringankan. Kemudian yang ketiga, bertahap dalam menerapkan hukum. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia ini tidak terkejut dengan beban-beban hukum yang dilaksanakan oleh manusia. Pertama ini contohnya khamar misalnya. Dulu pertama kalinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Katakan di dalam khamar dan perjudian itu fihima itsmun kabir, di dalam keduanya itu ada dosa yang besar, wa manafi'un linnas, tapi ada juga sih sebenarnya manfaatnya untuk manusia. Nah, manfaatnya apa? Itu kan ada aja manfaatnya kan. Khamar misalnya kan ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi juga dosa keduanya ini lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini sebenarnya ada dosa besar sih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada juga sih manfaatnya. Namun demikian, kalau dibandingkan antara dosa dengan manfaatnya, lebih besar dosanya, kayak gitu. Nah, di sini tidak ada ketegasan tentang hukum judi dan khamar itu haram atau dilarang dalam Islam. Nah, baru ketika Islam mulai kuat sedikit, lalu turun Al-Quran, ayat Al-Quran, la taqrabus shalah wa antum sukara. Di sini tidak saya jelaskan ya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat sementara kau dalam keadaan mabuk. Nah, berarti maghrib mukhalafah ini bahwasannya kalau tidak dalam keadaan salat boleh kita minum, boleh kita mabuk, istilahnya kayak gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya penjelasan ini. Artinya ketika di luar waktu sholat berarti kita boleh minum gitu, minum khamar. Tapi ketika Al-Quran sudah nampak kuat, bukan maksud Al-Quran nampak kuat, maaf, ketika umat Islam, umat yang menganut agama Islam ini semakin kuat menjalankan agamanya, maka turun ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu
maka jauhilah. Itu adalah perintah untuk meningkatkan. Karena apa? Karena salah satunya adalah khamar dan judi itu rijzum min amali syaitan, pembuatan yang keji dari perbuatan syaitan, maka harus ditinggalkan. Nah, ini ketika Islam sudah buat, maka semuanya dipukul rata, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, semuanya tidak boleh lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya strategi Al-Quran menetapkan hukum Islam, yaitu bertahap. Oleh karena itu, maka kita bisa mengambil hikmah dari ini, bahwasanya ketika kita menjelaskan persoalan suatu penjelasan hukum ke masyarakat, di mana masyarakat itu masih belum siap terhadap penjelasan kita, yuk jangan langsung vonis, jangan langsung bilang ini, apalagi mengatakan orang kafir neraka, misalnya seperti itu, yang akhirnya apa, orang tidak lagi respect, tidak lagi tertarik untuk mempelajari apalagi masuk Islam. Nah, jadi kita harus mengajarkan Islam, memberikan penanaman Islam kepada orang juga secara bertahap, tidak bisa harus sekaligus. Merubah gaya pikir, pola pikir orang itu susah seperti itu. Beda kalau kita membuat produk dari ini ke jenis ini, seri ini ke seri yang lain, itu mudah, secara revolusi bisa kita lakukan. Tapi pemikiran manusia kita harus tidak bisa secara revolusi, maka tentunya harus bertahap. Nah, itu kita memiliki hikmah dari situ. Oke, kita lanjut. Strategi Al-Quran menetapkan hukum yang keempat adalah Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kesepakatan manusia. Kita sudah mengetahui nanti ketika kita membahas maqasid asy-syariah, maksud penerapan hukum Islam, maka di situ kita akan mengkaji bahwasannya hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu limasalihil ibad. Oke, kita lanjut. Strategi Al-Quran menetapkan hukum yang keempatnya. Yang keempat adalah Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Kita sudah mengetahui nanti ketika kita membahas maqasid asy-syariah, maksud penetapan hukum Islam, maka di situ kita akan mengkaji bahwasannya hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala limasalihil ibadi min ajli ma'ad. Hukum itu ditetapkan untuk kemaslahatan hamba, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Maka berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sejalan dengan kemaslahatan manusia. Nah, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ada di sini ada dua kaidah. Al-hukmu yaduru ma illa wujudan wa adaman. Adanya hukum itu tergantung dengan ada atau tidak adanya ilah hukum. Maksudnya di sini adalah karena melihat kesesuaian dan kemaslahatan manusia, maka tentunya hukum itu ada ketika memang dibutuhkan untuk menetapkan hukum itu untuk orang lain. Bayangkan kalau kita bahas kembali ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hamar tadi, sejalan dengan berkaitan manusia, maka di situ kita akan mengkaji bahwasannya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu li masalihil ibadi fil ajil wal ajil ma'an, adalah hukum itu ditetapkan adalah untuk kemaslahatan hamba, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Maka berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini sejalan dengan kemaslahatan manusia. Nah, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ada di sini ada dua kaidah. Al-hukmu yadurru ila wujudan wa adaman. Adanya hukum itu tergantung dengan ada atau tidak adanya ilah hukum. Maksudnya di sini adalah karena melihat kesesuaian dan kemaslahatan manusia, maka tentunya hukum itu ada ketika memang dibutuhkan dia untuk menetapkan hukum itu untuk orang lain. Bayangkan kalau kita bahas kembali ayat Al-Quran yang berkaitan dengan khamar tadi, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Melarangkan khamar memang secara bertajwid, secara bertahap, tetapi larangan khamar itu kemaslahatan manusia. Adanya larangan itu karena apa? Nah, gitu kan, karena apa? Nah, ilahnya karena apa? Karena memang motif hukumnya itu karena apa? Karena di situ ada zat yang memabukkan, yang bisa merusak kehidupan manusia, yang bisa merusak kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa lagi
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, ini adanya larangan itulah makanya kita harus mengkaji bahwasanya Al-Qur'an adalah memang hukum-hukum ditetapkan di dalamnya adalah sesuai dengan kemaslahatan manusia. Begitu juga dalam Al-Qur'an kan ada terjadi karena berubahnya zaman, berubahnya orang lain, semakin meningkat, semakin kuat iman orang menjalankan Islam, maka hukum hamar tadi misalnya dari yang tadi biasa saja ada manfaatnya sih, tapi dosanya banyak, kemudian dilarang waktu sholat, kemudian dilarang secara maksimal semuanya dalam keadaan apapun hamar tadi, itu menunjukkan adanya perubahan. Maka berlakulah kaidah ini, la yumtaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah, atau la yumkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak diingkari berubahnya satu hukum itu karena perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini sudah kita pahami di situ, tadi udah kita bahas sebelumnya bahwasanya berubahnya perilaku manusia, manusia udah mulai kuat, maka berarti semakin kuat lagi tentang hukum tentang hamar tadi. Kira-kira bisa dipahami ya terkait dengan hal ini. Itu strategi Al-Qur'an agar manusia itu bisa memahami, menerima Al-Qur'an dengan baik gitu ya. Yang selanjutnya adalah kehujahan Al-Qur'an. Kita bahas juga tentang kehujahan Al-Qur'an. Pertama, kehujahan itu apa sih? Apa sih kehujahannya? Nah, pertama, mengapa kita harus menerima Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam? Karena apa? Karena yang pertama, Al-Qur'an diturunkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah mutatabi', taba'a wa tabi'u mutaba'ata. Mutatabi' yaitu datang berturut-turut, berturut-turut dengan tidak adanya jarak serta diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, intinya adalah kita ambil diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin orang itu melakukan kesepakatan untuk melakukan dusta. Tidak mungkin mereka menyatakan bahwa ini adalah dusta. Karena apa? Yang pertama, kita yakin bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu turun sampai dengan parasnya singkat kata kepada Rasulullah, pada sahabat dan lain-lainnya, dan sampai kita hari ini, itu adalah mutawatir. Nah, coba kita lihat sini proses mutawatir itu dari mana. Pertama, Al-Quran itu ada Lauhul Mahfuz, wallahu min waraihim muhitun, bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 22 ayat 20 sampai 22. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung dari belakang mereka. Maksudnya seseorang tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah. Bal wallahu min waraihim muhitun, semuanya. Bal huwa Qur'anun majid, bahkan Al-Quran yang mulia itu fi lawhim mahfuz, Quran majid, Al-Quran yang mulia itu tersimpan dalam lauhul mahfuz. Yang tegasan di sini bahwasanya Al-Quran itu berada di lauhul mahfuz. Itu intinya, Al-Quran itu berasanya ada di lauhul mahfuz. Itu proses mutawatirnya ya. Kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin, berarti kita tidak mungkin kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum. Makanya harus tanamkan keyakinan dulu, yakin bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz, dari langit bumi. Jadi ada istilahnya ini langit, itu ini Lauhul Mahfuz, kalau kita bayangkan begitu, tapi alhamdulillah bukan seperti itu maksudnya. Jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke langit bumi, seperti itu aja kita yakin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz tadi, dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi fi lailatul qadar, dari malam Lailatul Qadar. Nah, apa Lailatul Qadar itu perlu pembahasan selanjutnya, silakan kaji sendiri dari tempat-tempat yang lain. Intinya Lailatul Qadar itu macam-macam, tapi yang jelas ada di bulan Ramadan, ada yang 17, ada malam Salikur, 21, 23, 25, 27, 29. Yang jelas Al-Quran itu diturunkan pada masa itu. Lalu dari riwayat disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala fassilal Qur'an min dzikri fawdi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya. Ayat Al-Quran itu dipisah-pisah. Minal zikri, dari zikru, dari tempat zikru, sebutannya zikru ya. Al-Quran itu dipisah-pisah. Fawdi'a fi baitil izzati,
yang mana Al-Quran ini diletakkan di Baitul Izzah minas samai dunia, yaitu dari langit bumi. Jadi Baitul Izzah ini sama dengan Baitul Izzah ini langit bumi kan. Faja'ala Jibril, kemudian faja'ala Jibril, maka jadilah akan Jibril ini. Kenapa Jibril dibaca? Karena Jibril ini adalah sebagai maf'ul, dia bukan yang mengambil ayat tek-tek, tapi berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu inilah ayat ini diturunkan. Faja'ala Jibril yang ziluh bin nabi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, diturunkan itu gimana? Yang ziluh bin nabi, ya, karena tadi dipisah-pisah, berarti ayat Quran tadi secara dipisah-pisah, tidak langsung dari lauhul mahfuz. Itu memang oke. Satu, ini ada hadis yang kedua. Oke, melanjutkannya kita paham yang hadis yang kedua aja dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maqala unzil al-Qur'an, diturunkan Al-Quran itu jumlatan wahidatan ilas sama'id dunya. Nah, ini penjelasan yang lainnya. Al-Quran itu diturunkan secara jumlatan wahidah, ini secara satu biji, diturunkan ilas sama'id dunya maring langit bumi. Tadi adalah Baitul Izzah wa kana mawaqi'un nujum, dan mawaqi'un nujum itu adalah Baitul Izzah itu berada di mawaqi'un nujum, tempat bintang-bintang itu. Wa kana yanzilu ala Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan secara berangsur-angsur. Nah, itulah berangsur tadi adalah fusil Al-Quran tadi. Allah memisah-misahkan Al-Quran, ayat-ayat ini yang diturunkan, ini yang diturunkan, ini yang diturunkan sesuai dengan kejadian pada masa itu, dan kejadian itu kan merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang lain. Langit bumi itu Rasulullah SAW berangsur-angsur. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Tapi sebagai bukti bahwasanya dari langit bumi berangsur-angsur tadi, waru Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan sa'ala mukhtin manazzalnahu tanzila. Jadi di sini Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bagian demi bagian. Bagian demi bagian berarti adalah manazzalnahu tanzila, itu diturunkan semua bagian demi bagian, itu adalah berarti maksudnya adalah berangsur-angsur. Itu aja ya. Nah, ini pernah juga orang Yahudi atau yang kafir bertanya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila ayatin Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa sih orang Islam itu kok menerima Al-Qur'an itu tidak sekaligus kan gitu? Pernah tuh pertanyaan mereka. Berarti orang kafir itu tahu itu bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Karena apa? Karena mereka bertanya pada waktu itu. Artinya mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur secara dengan fitrah umat manusia. Nah, makanya Al-Quran itu juga dikatakan shalih likulli zaman. Karena apa? Karena orang muslim aja, orang yang kafir aja pada waktu itu mengakui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Dari ayat ini kita pahami. Oke, lanjut ya. Nah, dari beberapa penjelasan di atas jelas bahwasanya Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir, yaitu dari Allah ke Baitul Izzah langit bumi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam ke bumi untuk disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabat, terus berlanjut dari sahabat ke tabi'in, ke tabi'at tabi'in, ke berikutnya sampai ke kita. Nah, inilah Al-Quran, maka tidak ada yang bisa merubah Al-Quran itu intinya. Nah, ini bentuknya. Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kenapa? Dalam Al-Quran juga disebutkan wa innahu la tanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta. Nazzala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin, masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW supaya bisa menjadi salah seorang di antara mereka, menjadi peringatan. Masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW supaya bisa menjadi salah seorang di antara mereka pemberi peringatan. Rasulullah supaya bisa menjadi munzirin, menjadi peringatan kepada umat manusia bilisan Arabi mungkin Arab jelas. Masuk ke dalam hati Nabi Muhammad SAW supaya bisa menjadi salah seorang di antara mereka pemberi peringatan. Rasulullah itu supaya menjadi munzirin, memberi peringatan kepada umat manusia bilisan Arabi mungkin dengan bahasa yang jelas.
Arab, bahasa Arab yang jelas, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab pada waktu itu. Kita yakin ayat yang pertama tadi, ayat yang di atas, wa innahu latanzilu rabbil alamin. La itu menunjukkan kejujuran, betul-betul dari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menentang kita, seandainya umat manusia itu berkumpul berserta jin untuk membuat satu atas serupa ayat Al-Quran satu pun, saya mereka tidak akan bisa melakukannya. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatin mithli hadzal Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dukum li ba'din zahira. Walaupun mereka saling membantu untuk membuat, niscaya tidak ada yang bisa membuat ayat Al-Quran atau menyerupai ayat Al-Quran, tidak bisa. Nah, itu kita yakin ya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada dalil kulli dan dalil juz'i. Dalil kulli dan dalil juz'i. Apa itu dalil kulli? Dalam Al-Quran ternyata ada dalil kulli dan dalil juz'i ada. Kulli itu adalah teks-teks universal, penjelasan Al-Quran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global, ada umum. Intinya adalah kalau kulli itu universal lah gitu, pembahasan dalam Al-Quran itu universal, global, umum, jadi tidak rinci. Nah, itu yang disebut dengan kulli, menyeluruh untuk semua orang. Nah, coba kita lihat dari Al-Quran ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu fil 'adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, itu untuk menunjuk semua orang, tidak menunjuk ke satu orang, Abdullah, Muhammad, Ahmad, tidak, tetapi itu menunjukkan kepada semua orang, domir jam gitu. Antu adul amanat. Nah, untuk menyampaikan berbagai macam amanat ila ahliya, kepada yang ahlinya. Wa idza hakamtum, dan apabila kamu memutuskan perkara, kamu juga banyak orang lagi. Antahkumu bil adli, bahwasanya putusan perkara itu harus diputuskan secara adil. Nah, ini adalah dalilnya adalah dalil kulli, menyeluruh kepada orang. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beberapa agama. Tidak ada paksaan dalam agama, berarti dia menyeluruh agama manapun gitu kan, dia tidak ada paksaan untuk memaksa untuk masuk ke agama tertentu. Jadi ini adalah kulli, kira-kira bisa dipahami ya, bahwasanya dia adalah untuk menyeluruh semua orang. Intinya kulli itu universal, menyeluruh, ayatnya menyerap ke setiap orangnya. Oke, lanjut. Ada juga dalil juz'i. Maaf tadi kelupaan, bahwasanya dalil kulli ini, nah, menurut Imam Syafi'i ayat kulli, menurut Imam Syafi'i atau qalan Syafi'iyah, ayat kulli ini hukumnya zanni, karena dia umum universal, maka status hukumnya adalah zanni. Apa itu zanni? Zanni itu tidak, masih samar-samar. Maksudnya zanni itu tidak pasti, dia masih samar-samar, masih multi tafsir, masih banyak yang bisa ditafsirkan. Bagaimana sih meletakkan hukum adil itu, gimana adilnya, bagaimana macam-macam kan adil tadi. Nah, seperti itu. Tapi menurut golongan Hanafiyah, ayat-ayat yang kulli begini adalah ayat yang qat'i, tapi maknanya mungkin berbeda dengan apa yang kita pahami. Maksudnya dia tidak mengalami perubahan gitu kalau menurut dari mazhab Hanafi, bahwasanya amanat itu harus disampaikan pada harinya, dan perkara-perkara itu harus dibenarkan berdasarkan keadilan. Adil ini pokoknya adil begitu. Nah, itulah yang qat'inya menurut mazhab Hanafi. Tapi bentuk adilnya seperti apa menurut Imam Syafi'i, dia masih banyak perlu penjelasan sehingga kedudukannya zanni. Nah, itulah kira-kira begitu. Selanjutnya dalil juz'i. Dalam Al-Quran juga ada dalil juz'i. Apa itu dalil juz'i? Dalil juz'i itu dalil teks-teks partikular. Penjelasan hukum terhadap satu persoalan itu ada rinci. Misalnya tentang ayat-ayat misalnya tentang ayat-ayat hukum keluarga, misalnya kan tentang saksi, tentang laki-laki, tentang perempuan,
apalagi dalam Al-Quran itu ada disebutkan misalnya tentang bagian waris antara laki-laki dan perempuan begini. Perempuan suami, kalau suami itu punya anak, coba Anda lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12. Kalau istri itu dapat punya anak, dapat 1/8, kalau tidak punya anak 1/4. Kalau suami kalau punya anak dapat 1/2, kalau punya anak 1/4, kalau tidak punya anak 1/2. Artinya bagian laki-laki dan perempuan itu berbanding 2. Nah gitu, laki-laki dapat 1000, perempuan dapat 500, begitu ceritanya. Nah ini ayat-ayat partikular, ayat yang berbicara secara rinci terhadap satu persoalan. Nah, menurut ulama usul fikih, mayoritas ulama usul fikih mengatakan ayat suci itu mengandung hukum ta'abbudi. Ta'abbudi itu maksudnya dijalani secara apa adanya. Karena apa? Karena hukumnya statusnya adalah pasti tidak bisa ditafsirkan. Tidak bisa ditafsirkan lagi 1/2 kalau punya anak, kalau tidak punya anak 1/2 bagi suami, kalau tidak punya anak 1/4. Nah ini di 1/2 itu nggak bisa kita tafsirkan menjadi 1/2, 1/3 atau 1 berapa, tidak bisa kita tafsirkan seperti itu. Nah barangkali itu ya terkait dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.